Hukum hudud. Nah, pasti sering dengar kan? Sering banget jadi berita, tapi seringnya juga disalahpahami. Oke, kali ini kita bakal kupas tuntas, kita bongkar sama-sama gimana sih sistem ini sebenarnya bekerja langsung dari sumber-sumber hukumnya. Biar gampang, kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari artinya dulu, apa sih itu batasan? Terus kita lihat gimana konsep taubat bisa mengubah segalanya. Setelah itu kita masuk ke syarat-syaratnya yang super ketat, baru deh kita lihat contoh kasus pembunuhan buat ngelihat gimana pilihan antara hukuman dan pengampunan jadi inti dari semuanya. Oke, semua sistem hukum itu pasti punya fondasi. Nah, buat hudud, fondasinya itu ada di namanya sendiri. Jadi, apa sih sebetulnya arti dari kata hudud ini? Simpelnya, hudud itu artinya batasan. Coba bayangin deh, ini tuh kayak pagar pengaman di pinggir tebing. Tujuannya bukan buat ngehukum, tapi justru buat melindungi, buat ngejaga masyarakat dan hak-hak tiap orang dari kejahatan-kejahatan yang paling parah. Dan ayat ini bener-bener negesin ide itu. Coba deh, perhatiin pilihan katanya. Janganlah kamu mendekatinya. Ini bukan cuma soal jangan melanggar, tapi lebih ke jaga jarak aman. Jadi jelas, hudud itu lebih soal pencegahan, bukan cuma soal hukuman. Nah, di sini nih letak perbedaan paling penting dalam hukum pidana Islam. Di sebelah kiri ada hudud, hukumannya itu udah paten, udah fix dari Tuhan. Kenapa? Soalnya ini dianggap pelanggaran terhadap hak Tuhan yang dampaknya bisa ngerusak tatanan sosial. Terus, di sebelah kanan ada takzir. Nah, kalau ini, hakim punya keleluasaan. Hukumannya bisa macam-macam dan tujuan utamanya itu buat memperbaiki si pelaku, bukan cuma sekedar menghukum. Oke, kita udah paham soal batasan dan hukumannya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering banget dilupain, tapi justru penting banget, peran taubat. Emangnya penyesalan bisa mengubah segalanya ya? Nah, ini pertanyaan yang ngetes banget batasan antara keadilan sama belas kasihan. Kalau hukum udah ditetapkan, apa masih ada ruang buat pengampunan Tuhan, buat ngebatalin hukuman di dunia? Ini bukan cuma soal moral, tapi ini jadi perdebatan hukum yang serius banget di antara para ulama. Dan ternyata jawabannya itu nggak satu. Di satu sisi ada mazhab Hanafi dan Maliki yang bilang hukum ya harus ditegakkan tanpa kecuali biar ada kepastian. Di sisi lain, mazhab Hambali dan sebagian Syafi'i justru ngelihat ayat-ayat Al-Quran itu sebagai tanda kalau tobat yang tulus bisa menghapus hukuman dunia. Terus ada pendapat ketiga yang menarik banget dari Ibnu Taimiyah. Dia ngebagi dua. Kalau kejahatannya murni melanggar hak Tuhan, tobat aja cukup. Tapi kalau udah nyangkut hak orang lain kayak nyuri gitu, ya hak si korban harus dibalikin dulu. Mungkin semua ini kedengarannya agak teoritis ya, tapi ada satu kisah dari zaman Nabi Muhammad yang bikin semua ini jadi nyata. Ada seorang pria namanya Ma'iz. Dia datang dengan pengakuan yang wow, bikin kaget. Tapi yang lebih menarik itu bukan pengakuannya, tapi gimana cara Nabi merespon. Jadi, Nabi itu berkali-kali malingin muka, seolah-olah nggak mau denger pengakuannya. Ini pesannya kuat banget loh. Sistem ini tuh nggak haus hukuman. Justru sebaliknya, sangat mendorong orang yang salah buat taubat langsung ke Tuhan secara pribadi dan nutupin aibnya, bukan malah ngumbar di depan umum. Ini ngebawa kita ke pilar berikutnya yang penting banget. Hukuman hudud itu bukan sesuatu yang bisa asal dijatuhkan. Ada semacam benteng pertahanan hukum yang super ketat, yang harus dilewati dulu sebelum hukuman bisa dipertimbangkan. Coba deh lihat 4 syarat ini. Harus udah dewasa, harus waras, harus tahu kalau perbuatannya itu salah, dan harus dilakuin tanpa paksaan. Kalau satu aja dari syarat ini nggak terpenuhi, hukuman hudud langsung gugur. Ini nunjukin kalau sistem ini dibangun di atas prinsip tanggung jawab penuh. Keadilan cuma bisa jalan kalau seseorang itu benar-benar sadar dan memilih tindakannya sendiri. Dan hadis ini jadi dasar hukumnya. Ungkapan pena diangkat itu metafora yang keren banget. Artinya, catatan amal mereka itu nggak ditulis. Ini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal belas kasih. Mengakui kalau anak kecil atau orang yang nggak waras itu nggak punya beban tanggung jawab hukum yang sama. Oke, sekarang kita lihat gimana semua prinsip tadi berlaku di salah satu kasus paling serius, pembunuhan. Disinilah teori ketemu sama kenyataan yang paling pahit dan detail-detail hukum jadi sangat-sangat penting. Yang luar biasa di sini adalah betapa detailnya hukum Islam membedah niat di balik suatu tindakan. Ada pembunuhan yang disengaja, di mana niat dan senjatanya jelas mematikan. Ada semi sengaja, niatnya cuma melukai tapi ternyata berakibat fatal. Dan ada pembunuhan karena murni kecelakaan. Coba perhatikan deh, semua konsekuensi hukumnya itu beda-beda dan semuanya berpusat pada satu hal. Apa yang ada di pikiran dan hati si pelaku pas kejadian.
Nah, kita sampai di aspek yang paling manusiawi dari hukum ini, hak dan pilihan yang dikasih ke keluarga korban. Disinilah keadilan ketemu langsung sama belas kasihan. Dalam kasus pembunuhan yang disengaja, sistem ini ngasih 3 pilihan ke keluarga korban. Mereka bisa nuntut krisos, hukuman setimpal. Mereka bisa nerima dia, kompensasi finansial. Atau pilihan yang luar biasa, mereka bisa ngasih afu, pengampunan total. Pilihan ada di tangan mereka sepenuhnya. Al-Quran ngejelasin filosofi di balik kisas. Ini bukan soal balas dendam, tapi soal jaminan kelangsungan hidup. Maksudnya sebagai efek jera yang kuat, biar orang lain gak gampang ngambil nyawa. Tapi yang kerennya, bahkan saat negasin hak untuk nuntut keadilan setimpal, ayat yang sama juga seolah ngebukain pintu buat jalan lain, kompensasi dan pengampunan. Jadi intinya begini, sistem ini naruh beban moral dan kekuatan buat ngambil keputusan itu di tangan orang-orang yang paling ngerasain dampaknya. Negara nggak bisa maksa hukuman mati kalau keluarga korban milih buat memaafkan. Terus jalan mana yang terbaik? Nah, disinilah hukum berhenti dan kebijaksanaan manusia yang mulai bicara. Para ulama ngejelasin kalau nggak ada satu jawaban pasti. Kadang kisas itu perlu buat ngelindungin masyarakat dari pelaku yang berbahaya. Di lain waktu, nerima kompensasi bisa nyembuhin luka keluarga dan mencegah konflik lebih lanjut. Dan kadang-kadang pengampunan total bisa jadi jalan ke kebaikan yang lebih besar. Semuanya benar-benar tergantung konteks. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan. Sebuah sistem yang bisa menyeimbangkan antara hukum Tuhan yang tegas, tapi di sisi lain ngasih manusia kebebasan penuh buat mengampuni. Jadi sebetulnya apa sih tujuan utama keadilan? Apakah menghukum, memulihkan, atau justru belas kasihan? Nah, inilah inti dari semua kerumitan dan keindahan kerangka hukum ini.